Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan takmir Masjid Al-Ikhlas Jalan Pemuda Kota Kediri beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majlis Taklim Kurma beserta seluruh jajarannya, serta bunda-bunda sekalian jamaah setia kajian yang diselenggarakan oleh Majlis Taklim Kurma, baik yang hadir langsung di Masjid Al-Ikhlas Jalan Pemuda Kota Kediri ataupun yang mengikuti di channel-channel medsos yang dimiliki oleh Majlis Taklim Kurma, dimanapun Anda berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang sangat istimewa, tamu yang memberikan kita banyak keutamaan. Tahu cinta nih kok? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan. Bulan diampuninya dosa-dosa. Bulan dilipat gandakannya pahala amal. Bulan dibukanya pintu rizki orang yang beriman. Bulan yang di dalamnya ada satu hari yang lebih baik dari 1000 bulan, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tentu untuk menyambut kedatangannya kita membutuhkan persiapan-persiapan. Nah, pagi hari ini ya, tema kita memang tidak terkait langsung dengan penyambutan bulan suci Ramadan, tetapi tema ini sangat penting untuk kita pahami. Tadi di awal saya sampaikan salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diampuninya dosa-dosa. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ada dua hal yang membuat kita berdosa, yaitu dua kemaksiatan, di mana dua kemaksiatan ini ada yang menyebabkan dosa kita bisa diampuni, dan ada yang membuat dosa kita tidak bisa diampuni. Nah, sekalipun kita sudah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ya, jangan sampai membuat dosa kita tidak diampuni. Maka kita akan pelajari, kita lihat dosa yang seperti apa yang membuat kita tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini terdapat dalam bab 1 poin nomor 9. Ya, bagi panjenengan yang punya bukunya bisa dilihat. Ya. Bab 1 poin 9 itu nomor 32. Halaman 32. Ya. Di situ dikatakan tentang 2 dasar kemaksiatan. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ini perkataan ulama ya, bukan hadis, bukan pula ayat. Tapi nanti kita akan bacakan ayat dan hadis yang sesuai dengan perkataan beliau. Ya, artinya apa yang beliau katakan ini tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Barangkali gitu ya, ada yang membutuhkan keyakinan, Ustaz, saya bukannya tidak percaya dengan perkataan ulama ya, tetapi kalau ada dalilnya saya lebih mantap, kan begitu ya. Ya, nanti saya bacakan. Perkataan beliau ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis. Akan saya bacakan ayatnya yang terkait dengan pernyataan beliau dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, di situ disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri berkata, setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu, maksudnya hawa nafsu, ya, dari dalam diri kita sendiri, ya, maka masih bisa diharapkan ampunannya. Kita bermaksiat, bermaksiat itu artinya durhaka kepada Allah. Maksiat itu kan artinya durhaka, ya. Maksiat itu artinya membangkang, ya. Tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, itu namanya maksiat. Pokoknya segala jenis, segala bentuk pembangkangan itu namanya maksiat. Ya. Maksiat itu tidak harus identik dengan lawan jenis gitu ya. Segala hal, ya. Semua hal yang merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah dan larangan Allah itu namanya maksiat. Nah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu masih bisa diharapkan ampunannya. Satu, perkataan dia begitu ya. Kebalikannya yang kedua, ya, setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan kesombongan, bukan karena hawa nafsu, tapi karena kesombongan, maka tidak dapat diharapkan ampunannya. Beliau memberikan contoh di sini, ya. Kedurhakaan iblis itu bersumber dari sikap sombong. Makanya iblis dilaknat sampai hari kiamat. Gitu ya. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ya, itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena kesombongan. Ya, dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Nah, itu namanya sombong. Ya. Sombong itu kan definisinya apa? Kata Kanjeng Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itulah sombong. Nah, iblis itu bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Membangkang terhadap perintah Allah. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, padahal itu diperintahkan oleh Allah. Berarti dia membangkang. Nah, itu namanya maksiat. Pembangkangan iblis itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena kesombongan. Buktinya mana kalau dia itu sombong? Ketika dia mengatakan ana khairun minhu, karena aku lebih baik dari Adam. Nah, itu kan berarti sombong. Ya. Maka kemaksiatan yang didorong oleh kesombongan seperti itu tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis dilaknat sampai datangnya hari kiamat. Ya. Nah, sementara ya, ketergelinciran Nabi Adam, ya, Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Berarti kan bermaksiat kan gitu ya. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu melanggarnya, maka kamu akan termasuk orang yang zalim. Ya. Nabi Adam melanggar. Ya.
Tapi pelanggaran, pembangkangan, kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam bukan karena kesombongan, tapi dorongan hawa nafsu. Dia tidak tahan digoda oleh iblis. Jadi bukan karena kesombongan, ya, tapi karena ketidakmampuan menghadapi godaan. Jadi karena hawa nafsu. Maka ya, Nabi Adam kesalahannya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kata kuncinya itu ya. Ada maksiat karena hawa nafsu, masih bisa diampuni dosanya. Ada maksiat karena sombong, maka tidak akan diampuni dosanya. Kata kuncinya di situ poinnya. Nah, sekarang pernyataan Sufyan Ats-Tsauri ini, apakah ada dalil pendukungnya? Ya. Apakah ada ayat Al-Quran yang menyatakan hal itu? Apakah ada hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan hal itu? Kita lihat. Maksiat karena hawa nafsu masih ada harapan dapat ampunan, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Disebutkan dalam ayat itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas pada diri sendiri artinya melakukan dosa, melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya sendiri, atau hamba-hambaku yang berdosa, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini kaitannya dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi. Ayat ini ditujukan kepada orang yang berdosa tapi dia menyadari perbuatannya, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya. Jadi bukan orang yang membanggakan dosanya, tapi dia menyadari, saya sadar ini dosa dan saya menyesal telah melakukannya. Ayat ini ditujukan kepada orang yang seperti itu. Ya. Jangan berputus asa. Kadang-kadang kan ada di antara umat manusia itu merasa sudah banyak salah dan dosanya. Sebetulnya dia sadar itu salah, sebetulnya dia sadar itu dosa, tapi dia putus asa. Dosa saya sudah terlalu banyak, kayaknya tidak mungkin saya diampuni sama Allah. Nah, kan ada kadang-kadang yang begitu ya. Saya mau ikut ngaji malu, sudah terlalu banyak dosa saya. Masa lalu saya terlalu gelap, dan kegelapan itu sangat terbuka. Maksudnya orang semuanya pada tahu masa lalunya. Gitu ya. Saya malu mau ikut ngaji, saya merasa sudah terlambat untuk berhijrah. Ayat ini ditujukan untuk orang yang seperti itu. Dia berdosa, kemudian dia mengakui dan menyadari dosa-dosanya. Bukan orang yang membanggakan dosa-dosanya, berarti dia menunjukkan kesombongan. Kalau yang bangga dengan dosa-dosa, dia tidak. Dia sadar, saya banyak salah, saya banyak dosa, masa lalu saya terlalu gelap, tapi kegelapan itu dilihat oleh semua orang. Saya malu mau hijrah, saya merasa sudah terlambat. Ayat ini ditujukan untuk orang itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya kalau dia mau bertobat. Kemudian ayat berikutnya yang mendukung pernyataan dari Sufyan Ats-Tsauri terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf ayat 23.
Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini perkataan Nabi Adam. Qala, keduanya berkata. Keduanya itu maksud Adam dan Hawa. Ya. Qala, keduanya berkata, Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya. Dhalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jadi ingat, dolim itu kan ada dolim pada orang lain, ada dolim pada diri sendiri. Dolim pada orang lain ketika kita menyakiti orang, gitu ya, memfitnah orang, membuli orang, mengambil hak-hak orang, gitu. Itu namanya dolim pada orang lain. Dan ada zalim pada diri sendiri, yaitu ketika kita berbuat dosa yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Adam dan Hawa, kata Allah jangan dekati pohon ini. Lah mereka kemudian melanggar larangan itu. Fatakuna minal zalimin, maka keduanya termasuk orang-orang yang zalim. Artinya zalim pada dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, mereka berdua mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pelajaran dari ayat ini, Nabi Adam dan Siti Hawa bermaksiat karena apa? Tergoda hawa nafsu. Lalu mengakui dosa dan bertobat, maka Allah mengampuni. Jadi ini nyambung dengan pernyataan Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan hawa nafsu masih bisa diharapkan ampunannya. Ya, dua ayat ini. Ya. Kemudian kalau hadis Nabi yang mendukung pernyataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Di kitab ini tidak ada. Saya baca di referensi yang lain. Ya, untuk menguatkan supaya kita mantap di dalam mempelajari kitab ini. Ya. Khawatir kan ada yang nggak mantap. Ini kok kayaknya dalilnya kita bikin. Kok kayaknya Qur'annya, kok kayaknya hadisnya, kok cuma perkataan ulama. Ya, seumpama saya bisa membaca gitu ya, hati panjenengan ada yang meragukan. Saya bisa baca ini, kita ragu-ragu baca kitab ini kan begitu ya. Saya kasih dalilnya, jangan khawatir ya. Nah, dalil dari hadis ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang mau bertobat. Ya. Nah, kalau ada orang berbuat salah kemudian mau bertobat, ini berarti kesalahannya karena kelemahan dirinya, bukan karena kesombongannya. Ya. Dia lemah menghadapi hawa nafsunya, dia lemah menghadapi godaan, dia lemah menghadapi lingkungannya. Karena lingkungannya terbiasa berbuat salah dan dosa, dia terpengaruh. Ya, berarti karena kelemahannya. Ya. Jadi kesalahan karena kelemahan manusia itu bukan akhir dari segalanya, selama masih mau bertobat. Ya, itu dalilnya. Ya. Nah, kemudian pernyataan Sufyan Ats-Tsauri yang kedua, setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan kesombongan, maka tidak dapat diharapkan ampunannya. Dalilnya mana? Pernyataan beliau itu. Saya bacakan. Pertama, ya, ayat tentang iblis, ya, yang merupakan asal dosa kesombongan. Dosa pertama yaitu sombong. Iblis diperintah oleh Allah bersujud kepada Adam, dan iblis menolak. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam, padahal aku yang memerintahkanmu? Itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ya. Qala, Allah bertanya, ma mana'aka, ma apakah, mana yang mencegah kamu? Apa yang mencegahmu?
Allah tasjuda, sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam iz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Apa jawab iblis? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, karena aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan aku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan Adam, min tinin, dari tanah. Nah ini, jadi kaitannya dengan pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, ya. Iblis bermaksiat artinya apa? Membangkang. Ya, kan Allah memerintahkan, sujud sama Adam. Ya. Iblis membangkang, berarti iblis bermaksiat. Iblis bermaksiat bukan karena hawa nafsu, ya, tapi karena kesombongan, karena merasa lebih baik, dan kemudian ia tidak minta ampun. Itu masalahnya. Dia merasa lebih baik dari Adam, kemudian dia tidak merasa bersalah, tidak minta ampun, malah membela diri. Ini namanya kemaksiatan yang didorong oleh kesombongan. Maka tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain, jangan khawatir, masih ada. Surat Ghafir ayat 35, ya. Kadzalika yatba'ullah, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati setiap orang yang sombong dan yang sewenang-wenang. Pelajarannya dari ayat ini, hati yang sombong sulit menerima kebenaran sehingga sulit untuk bertobat. Ya. Nanti kita bahas contoh-contohnya. Ya. Kemudian dari hadis, nah ini hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, la tidak, yadkhulu akan masuk al jannata, ke surga, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man, seseorang, kana, yang ada, fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin min kibrin, ya, terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan, sekalipun hanya sebesar biji sawi, saking kecilnya. Ya. Jadi hadis ini merupakan penegasan. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berat, meskipun dosanya tampak kecil. Dosanya kecil, tapi karena dia melakukan pembangkangan itu dengan kesombongan, gitu ya, maka itu menjadi berbahaya. Dosanya kecil. Cuma contoh ya, dia ketemu dengan seseorang yang tidak dia sukai, kemudian melengos. Itu kan sederhana, kecil gitu ya. Tapi dalam hatinya dia merasa, aku ini lebih segalanya dari dia. Masa mau disandingkan sama dia? Gak level plus. Nah, gitu ya. Dia merasa, gak level, nyapo, duduk di sandingku gitu. Emang dia siapa? Kelihatan sederhana, cuma melengos gitu ya, membuang muka, sederhana. Tapi karena didasari dengan kesombongan, itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, dosanya kelihatannya kecil, tapi ketika melakukan dosa itu didorong oleh kesombongan, maka itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadisnya ya. Nah ini definisi sombong yang tadi saya sampaikan ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Ciri maksiat karena kesombongan itu, orang yang maksiat, orang yang membangkang, didasari oleh sombong, tidak mau dinasihati. Ya. Merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain. Nah, itu ciri maksiat karena kesombongan. Nah, sekarang kita bahas perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi ya. Yang penting dalilnya sudah ya. Nah, sekarang kita fokus ke perkataan Sufyan Ats-Tsauri.
Maksiat karena hawa nafsu masih ada harapan ampunan. Ya. Berarti maksiat ini terjadi karena kelemahan manusia. Di antaranya apa kelemahan manusia itu? Suka lalai. Itu manusia banget gitu ya. Suka khilaf gitu ya. Kadang-kadang terbawa emosi. Ya, itu manusiawi gitu ya. Orang terbawa emosi, terpengaruh oleh lingkungan. Ya, makanya cari lingkungan yang baik ya. Kalau kita tidak ada tujuan untuk berdakwah, untuk mengubah, ya, jangan coba-coba masuk dalam komunitas yang buruk. Masuk komunitas yang buruk gitu ya. Diingatkan sama temannya, nyapa tombak, gabung-gabung rono, kan wis ketok maksiat tok isine. Saya ingin berdakwah di sana. Nah, gitu. Oke. Tapi kemudian di sana bukannya dia mewarnai, tapi dia malah terwarnai. Nah, itu hati-hati gitu ya. Hati-hati. Jadi kalau tidak sanggup ya, mewarnai, rawan terwarnai, lebih baik jangan. Ya, gitu ya. Lebih baik jangan. Nah, tapi kalau ada yang seperti itu, terpengaruh lingkungan, ya, itulah bagian dari kelemahan. Berarti dia berbuat dosa karena kelemahan. Ya. Kemudian tidak kuat menahan keinginan. Nah, ini yang berat, Bu ya. Ya. Tidak kuat menahan keinginan. Ya. Bolak-balik di TikTok itu lewat iklannya kan begitu ya. Gak pengen malah jadi pengen kan begitu ya. Makanya kalau mau membeli sesuatu, kita harus bertanya, saya ini pengen apa butuh? Gitu ya. Karena keinginan dan kebutuhan itu beda gitu ya. Kalau kebutuhan memang kita butuh itu. Kalau keinginan sebetulnya nggak butuh, akhirnya numpuk. Kadang-kadang itu kepuasannya itu hanya kepuasan berbelanjanya. Kadang-kadang masih bungkusan itu. Nggak dibuka-buka itu paketnya gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya dia tuh nggak butuh gitu ya. Cuma ingin kan begitu ya. Kadang-kadang nggak dibuka-buka paketnya. Mah, itu paket apa tuh? Bicaranya aku belum butuh. Begitu ya. Itu hawa nafsu namanya. Nah, perbuatan dosa karena kelemahan tadi, ya, khilaf, ya, kemudian lalai, terbawa emosi, terpengaruh lingkungan, tidak kuat menahan keinginan. Ini biasanya kalau yang dilakukannya itu adalah sebuah perbuatan dosa, ya, maka hatinya terasa gelisah. Ya, setelahnya menyesal. Kemudian malu kepada Allah, bahkan menangis. Inilah maksiat yang masih membuka pintu taubat karena pelakunya mengakui kesalahan. Nah, ini contoh-contohnya nanti. Kalau contoh yang utama dalam sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa. Beliau melanggar karena terpengaruh bujukan. Beliau melanggar karena bisikan setan. Tapi kemudian beliau menyesal dan mohon ampun. Ya ini contoh dan penjelasan ya, dosa atau kemaksiatan yang didorong oleh hawa nafsu. Ya. Contoh kekinian, ya, panjenengan, contohnya ibu-ibu. Ya. Emosi kepada anak atau suami, ya. Pernah membentak anak karena sedang capek. Ya. Nah itu kan berarti melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya, karena kelemahan. Ya. Dia capek, gitu ya. Kemudian anak kok rewel, ya, emosi, bentak. Tapi biasanya kan kalau capeknya hilang, pikirannya kembali sadar, menyesal. Kan begitu ya? Ya. Kemudian anaknya dipeluk, ya, maafin mama ya, tadi mama lagi capek. Gitu ya. Kan begitu ya? Ya. Nah itu berarti kesalahan yang dilakukan karena kelemahan, hawa nafsu, terbawa emosi. Itu masih berpotensi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Marah berlebihan kepada suami ya, karena lelah dan stres ya. Setelah itu nangis gitu ya, menyesal ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok nggak minta maaf sama suami? Yo nanti nunggu lebaran. Minta maafnya nunggu lebaran aja. Yang penting minta ampun sama Allah kan gitu. Ya gengsi minta maaf ya, Masya Allah. Masa ada begitu Bu? Ada yang begitu Bu? Kemudian ya, contoh lain ya, kemaksiatan atau dosa ya, karena hawa nafsu, bukan karena kesombongan. Nah ini contohnya kok umum banget gitu, biasa banget. Riba saat kumpul. Nah, ikut ngobrol membicarakan orang lain. Ayo Desti,
kita ngafe yuk, nah begitu ya, ngobrol segala macam. Biasanya kalau sudah habis topik pembicaraannya, biasanya menyebut nama orang. Waduh, ini kita sudah habis ngomong fashion, habis ngomong kuliner sudah selesai. Enaknya ngobrol apa lagi ya? Tiba-tiba ratu gosip muncul. Sudah dengar belum? Nah, ini. Itu menghibah saat berkumpul, itu hawa nafsu. Ya, bukan karena kesombongan. Setelah pulang baru menyesal, ya Allah, kenapa aku kok terpancing melo-melo ngomong kan begitu ya. Seharusnya kan diem aja kan begitu ya. Nah itu perbuatan dosa karena hawa nafsu. Ya. Lalai ibadah, lah ini bagian dari itu. Contohnya apa? Menunda sholat karena asik main HP, nonton dracin, nonton drakor, ya, dramaturgi. Ya. Kalau drakor udah biasa, kan begitu ya. Yang lagi rame kan dracin, drakor kan begitu ya. Ya. Akhirnya nanggung, gitu ya. Nah setelah sadar, hatinya gelisah. Ya Allah, ini zuhur mau habis kan begitu ya. Nah, gitu ya, udah keasikan, gelundang-gelundung di tempat tidur ya, suami kerja, anak-anak sekolah gitu ya. Lali gurung sholat kan begitu ya. Setelah sadar, hati terasa bersalah, gelisah, akhirnya minta ampun sama Allah. Ini perbuatan dosa karena dorongan hawa nafsu, masih ada potensi mendapat ampunan dari Allah. Yang penting dia menyesal, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya hatinya masih hidup, masih ada iman, sehingga ada potensi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tadi, maksiat karena kesombongan. Nah, ini hati-hati, Bu. Ini yang sangat berbahaya. Maksiat karena kesombongan. Penjelasannya, maksiat karena kesombongan ini lahir dari kesombongan hati. Maksudnya apa kesombongan hati itu? Merasa diri paling benar, ya, meremehkan orang lain, menolak nasihat, membela kesalahan dengan dalih apapun. Ya, ada bestinya, gitu ya, melakukan kesalahan, dihujat banyak orang, dia pembelanya. Ya. Padahal ya bestinya betul-betul melakukan kesalahan. Nah ini bagian dari melakukan dosa karena kesombongan. Nah yang paling berbahaya sudah berbuat dosa ya, karena kesombongan tadi, kemudian tidak merasa bersalah dan tidak mau bertobat. Kalau dalam sejarah tadi dicontohkan ya, pembangkangannya iblis. Ya. Kalau yang tadi berbuat dosa karena dorongan hawa nafsu, kemudian menyesali, kemudian mohon ampun, contohnya Nabi Adam. Ya. Kalau yang ini berbuat dosa karena sombong, kemudian tidak mau menyesali, tidak mau bertobat, yaitu dosa yang dilakukan oleh iblis. Contoh kekinian. Nah ini. Seumpama ada ibu-ibu yang merasa paling sholihah, merasa paling sholihah gitu ya. Dia rajin pengajian ke sana kemari, kemudian suka merendahkan temannya yang tidak mau pengajian. Ya ngono iku, gak tau melu ngaji, angel tuturane, coba aku. Nah, gitu ya. Hati-hati itu. Itu sombong itu, hati-hati Bu ya. Merasa paling sholihah gitu ya. Hati-hati. Itu perbuatan dosa dan itu timbulnya dari kesombongan. Ya. Kan tadi dikatakan dalam hadis, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, sekalipun kecil, tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Kita harus rendah hati. Ya. Kemudian menganggap orang lain lemah iman. Ya gitu ya. Ya pantas. Engkau no gampang tergoda, wong imane lemah, gak tau melok ngaji, do tuturi angel. Nah kita ngomong begitu kelihatannya benar gitu ya, tapi itu kesombongan begitu ya. Menganggap orang lain lemah iman, padahal kita tidak tahu masalah yang dihadapi oleh orang itu. Bisa jadi orang itu melanggar syariat karena sudah sangat terpaksa. Kan dalam hukum Islam itu melanggar syariat karena kondisi terpaksa itu beda hukumnya dengan orang yang melanggar syariat karena kondisi normal.
Ya contohnya orang mencuri. Mencuri kondisi normal dalam artian bukan kondisi darurat, maka dihukum potong tangan. Tapi kalau mencuri karena darurat, gitu, dia terpaksa. Ya. Anak istri tidak makan berhari-hari, dia tidak punya pekerjaan, dia terpaksa mencuri. Karena ada kejadian begitu ya. Ya. Itu kalau dalam hukum Islam itu tidak dihukum. Ya. Makanya kan ada kejadian yang membuat terenyuh hati. Ada orang kaya dicuri ya, oleh maling ya. Kemudian ditanya, kenapa mencuri? Saya nggak punya pekerjaan ya, sudah beberapa hari anak istri nggak makan. Itu tuan rumah yang dicuri itu bukannya marah, bukannya membawanya ke polisi, tapi malah dikasih uang, dikasih beras, dikasih segala macam. Itulah hukum Islam yang sebenarnya begitu ya. Sama-sama mencuri tapi motifnya berbeda, maka hukumnya berbeda. Sama halnya dengan contoh kasus ibadah. Ada orang tidak sholat. Ya. Orang tidak sholat itu berdosa. Ya. Harus dihukum. Tapi hukumannya berbeda tergantung kepada motif dia tidak sholat. Jenengan kok nggak sholat kenapa? Ya. Aras-arasan. Tapi ngerti sholat itu wajib. Saya paham, saya ngerti, sholat itu wajib, dan kewajiban umat Islam siapapun wajib sholat. Tapi saya masih malas. Ya, kan ada yang begitu ya. Nah, dia berdosa. Ya, dia masuk neraka gara-gara tidak sholatnya. Tapi masih ada potensi dan peluang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang satunya, sampai kok nyapu tuh gak sholat, nyapu sholat. Sholat itu tradisinya orang Arab, gitu ya. Sholat itu bukan kewajiban Islam, itu tradisi orang Arab, nyapu melo-melo, gitu ya. Sampai kok nyapu tuh gak nutup aurat, ya. Nutup aurat itu tradisinya orang Arab, gitu. Tradisi Jawa itu pakai konde, gitu. Nyapu jilbaban barang, pindah sana ke Arab. Nah, kadang-kadang kan ada modelnya begitu, gitu ya. Berarti dia melanggar syariat karena kesombongan itu namanya. Ya. Dia tidak mengakui kewajiban sholat. Dia tidak mengakui kewajiban menutup aurat. Itu sudah pembangkangan karena kesombongan. Bukan lagi karena kelemahan hatinya. Bukan karena ketidakmampuan menjalankan syariat, tapi karena kesombongan. Itu hukumannya beda. Orang yang tidak sholat dengan tidak mengakui kewajiban sholat, masuk neraka dan kekal langgeng di dalamnya. Ya, kekal langgeng di dalamnya. Tidak ada ampunan dari Allah. Karena dia sombong. Ya, jadi dia tidak sholat karena kesombongan. Ya. Kemudian contoh lain, tadi merasa paling soleha. Yang kedua, merasa benar meskipun menyakiti. Dia berkata kasar sama temannya, marah-marah dengan bahasa kasar. Diingatkan, aku memang begini dari dulu ya begini. Wah, begitu ya. Kan ada orang begitu. Aku isi ngeneki, gak terima ya gak apa-apa. Ya. Gak koncoan kalau aku ya gak apa-apa, yang ngeneki aku. Nah, gitu ya. Merasa benar ya meskipun menyakiti. Dia sudah menyakiti orang dengan kata-kata yang kasar, tapi diingatkan tidak mau dan tidak mau minta maaf. Ya, tidak mau minta maaf. Nah, ini adalah kesombongan. Ya. Itu bukan kejujuran. Ya. Dia memang wataknya begitu, gitu ya. Itu bukan kejujuran, itu kesombongan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu teguh pada prinsipnya. Dia tidak akan terpengaruh oleh omongan orang lain. Aku dari dulunya begini. Ya. Nyapa? Ah, begitu. Kadang-kadang begitu ya. Dari dulu saya sudah begini. Gak suka ya gak apa-apa. Ya. Silakan menjauh dari saya. Ya. Nah, begitu ya. Itu namanya merasa benar padahal menyakiti. Kemudian menolak nasihat. Ya. Saat dinasihati tersinggung. Ya. Awakmu iku sopo, nah, kadang-kadang begitu ya. Aku iki, nah, begitu ya. Saya ini kan sudah lebih tua, ilmu saya lebih banyak. Sampai anak kemarin sore, kok nasihati saya, kan begitu ya. Nah itu, menolak nasihat. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, semuanya itu masalahnya bukan pada dosanya, tapi pada hatinya yang menolak kebenaran. Ya. Jadi yang jadi masalah bukan perbuatan dosanya, ya, tapi masalah hatinya itu yang menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan. Ya. Kalau dia mau dinasihati, mau diingatkan, dosanya bisa diampuni. Yang jadi masalah itu
ketika dia tidak mau diingatkan, tidak mau dinasehati. Nah, ini pelajaran penting dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, poin 9 ini pelajarannya. Lebih baik berdosa lalu menyesal daripada merasa suci tapi sombong. Ya, orang yang berdosa kemudian menyesal itu lebih baik daripada merasa suci, merasa paling sholihah, gitu ya, tapi kemudian sombong, kan gitu ya. Nah, itu tidak baik. Ya, makanya ada ungkapan zaman dulu itu lebih baik jadi mantan penjahat daripada jadi mantan ustadz. Mantan penjahat berarti kan jadi orang baik, gitu ya. Ya, mantan ustadz berarti menjadi orang buruk, gitu ya. Ya, jadi lebih baik berdosa lalu menyesal. Ya. Tapi tentu, ya jangan dibandingkan, loh kan lebih baik tidak berdosa Ustaz. Itu bukan itu yang sedang dibicarakan. Ini sama-sama berdosa. Gitu. Kemudian yang kedua, pelajaran penting dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Orang yang menangis karena dosanya, ya, itu lebih dekat dengan Allah daripada orang yang bangga dengan amalnya. Orang itu tidak berbuat dosa, banyak amalnya, tapi membanggakan amalnya. Aku ngumun karo awakku dhewe. Wah, kadang-kadang gitu ya. Nyapa tuh Mbak? Aku loh, biasanya infak 1000 berat gitu. Lah iki kok bisa 10.000 gitu loh. Aku heran sama diriku sendiri. Gitu ya. Lah itu berbangga dengan amalnya gitu ya. Jadi ada yang namanya sum'ah. Ya. Ada orang itu sudah terhindar dari riya. Riya itu kan pamer. Dia sudah terhindar dari riya. Nggak ada yang tahu. Gitu ya. Tapi kemudian dia menceritakan kebaikannya. Nah, itu namanya sum'ah. Ya, memperdengarkan kebaikannya. Itu jatuhnya menjadi sombong, berbangga dengan amal. Wih, saya heran sama diri saya Mbak. Gitu ya. Loh kenapa tuh Mbak? Ya. Jangan ketahui sendiri, saya itu kan siang itu kan sibuknya gak umum, gitu ya. Yang ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi dagangan, ngurus segala macam. Tapi malam loh, saya masih bisa tahajud. Masya Allah, heran saya. Kok kayaknya kesel ya awakku. Nah ini berbangga dengan amal kan gitu ya. Wis gak ono sing ngerti kalau dia itu tahajud gitu ya. Lah kok diceritakan kan begitu ya. Itu berbangga dengan amal namanya. Orang yang menangis karena dosanya itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang berbangga dengan amalnya. Ya. Kemudian berikutnya, ya, hati yang lembut dan mau bertobat lebih Allah cintai daripada hati yang keras walaupun tampak taat. Saya ulangi, hati yang lembut dan mau bertobat itu lebih Allah cintai atau lebih dicintai oleh Allah daripada hati yang keras walaupun tampak taat. Ya, kelihatannya taat tapi hatinya keras. Ya, domongi gak iso, ya, dituturi ngamuk kan gitu ya. Nah, itu tidak lebih baik. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang yang dirahmati oleh Allah sehingga masih merasa bersalah ketika salah, ya, masih bisa menangis dalam doa, dan masih mau ditegur saat masih mau ditegur dan dinasehati. Itu namanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Baik, selesai poin 9. Ya. Sekarang kita ke poin 10. Poin 10 tentang apa itu? 2 jenis tangisan. Ya, menangis. Ternyata ada 2 jenis orang menangis itu. Ya. Seorang ulama zuhud berkata, jangan khawatir, setelah ini saya bacakan ayatnya dan hadisnya yang sesuai dengan perkataan ulama ini. Ya. Ini perkataan Hasan Al-Basri, ya, ulama generasi tabi'in. Hasan Al-Basri itu ulama generasi tabi'in. Ya. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, barang siapa berbuat dosa,
sementara dia tertawa, merasa bangga. Barang siapa berbuat dosa, sementara dia tertawa, merasa bangga, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Orang berbuat dosa, tapi dia berbangga dengan dosa-dosanya. Dia habis berbuat dosa, tapi bangga. Wih, ternyata ya, janjian karo bojone wong itu menantang adrenalin. Mau bengi aku ketemu karo bojone wong ya. Wih, adrenalin saya terpacu. Dia bercerita dengan bangga gitu ya. Masya Allah. Barang siapa berbuat dosa sementara dia tertawa, merasa bangga, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Yang kedua, barang siapa taat kepada Allah sementara dia menangis, ya, sebab amat takut kepada Allah, ya, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan penuh kegembiraan. Jadi sama-sama nangis, ya. Tapi yang satu nangisnya di dunia, yang satu nangisnya di akhirat. Ya, nanti kita bahas. Saya ulangi ya, perkataan dari Hasan Al-Basri. Barang siapa berbuat dosa, sementara dia tertawa merasa bangga, ya, bangga dengan dosanya, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Di dunia tertawa dalam berbuat dosa, di akhirat masuk neraka dalam keadaan menangis. Sementara yang kedua, barang siapa taat kepada Allah sementara dia menangis sebab amat takut kepadanya. Taat kemudian nangis karena takut kepada Allah, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan penuh kegembiraan. Nah, ayat dan hadis, ya, yang mendukung pernyataan dari Hasan Al-Basri ini, pertama, tertawa saat maksiat, menangis di akhirat. Dalilnya At-Taubah surat At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Falyadhaku qalilan, ya, tertawa sedikit, wal yabku katsiran, menangis banyak. Di akhirat gitu ya. Ya, ketawanya sedikit, banyak nangisnya. Kenapa? Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Penjelasannya, ayat ini turun tentang orang-orang yang meremehkan perintah Allah, merasa ringan ketika berbuat dosa, bahkan bersenang-senang dalam kemaksiatan. Ya. Berarti kan sama dengan perkataan Hasan Al-Basri tadi. Dia senang, dia bangga berbuat dosa, kemudian di akhiratnya masuk neraka dalam keadaan menangis. Ya ini At-Taubah ayat 82. Mereka tertawa sedikit, menangis banyak sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini, At-Taubah 82 ini turun tentang orang-orang yang meremehkan perintah Allah. Orang-orang yang merasa ringan ketika berbuat dosa, bahkan bersenang-senang dalam kemaksiatan. Jadi ayat ini keterkaitannya dengan ucapan Hasan Al-Basri adalah tertawa saat bermaksiat di dunia. Ya, kesamaan ayat ini, ya, dengan ucapan Hasan Al-Basri adalah tertawa saat bermaksiat di dunia, kemudian diganti dengan tangisan panjang di akhirat. Ya. Berbangga dengan dosa-dosa, ya, kemudian di akhirat menangis. Kemudian yang kedua, ya, ayat yang mendukung pernyataan Hasan Al-Basri yang kedua, taat, nangis, di akhirat masuk surga dengan penuh kegembiraan.
Ya. Menangis karena takut kepada Allah, ya, itu merupakan keselamatan di akhirat. Menangis karena takut kepada Allah. Ya. Kita di dunia ya, sambil sholat nangis, baca Al-Quran nangis, gitu ya. Kenapa kok nangis terus, gitu ya? Saya takut sholat saya nggak diterima, saya takut dosa saya tidak diampuni. Ya. Makanya saya nangis. Ya. Nah itu merupakan keselamatan. Dalilnya mana hal itu? Surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Surat Maryam ayat 58. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan yang Maha Pengasih, mereka tersungkur bersujud dan menangis. Penjelasan dari ayat ini adalah sifat para nabi dan orang-orang soleh. Apa itu? Hatinya lembut, gampang nangis, takut kepada Allah. Menangisnya bukan karena dunia, tapi karena iman. Ya. Apa keterkaitan ayat ini dengan perkataan Hasan Al-Basri tadi? Tangisan saat taat adalah tanda diterimanya iman yang berujung kebahagiaan di akhirat. Nah, itu kaitannya, gitu ya. Tangisan saat taat itu tanda diterimanya iman yang berujung kebahagiaan di akhirat. Ya. Saat sholat nangis, gitu ya, terutama saat qiyamul lail, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang mendukung pernyataan dari Hasan Al-Basri, wajah tertawa dan wajah menangis di akhirat. Jadi di akhirat itu ada yang wajahnya kelihatan tertawa dan ada yang wajahnya kelihatan menangis. Disebutkan dalam surat apa? Abasa juz amma itu ya. Abasa wa tawalla an ja'ul am dan seterusnya. Ayat 38 sampai ayat 41. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabshirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Artinya, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri, ya, musfirah, berseri, dhahikatun, tertawa, mustabsyirah, bergembira. Tapi juga kata Allah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah, diliputi kehinaan. Nah, makna penting dari ayat ini, dunia bukan tempat penentuan akhir. Ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini bukan kesimpulan. Jadi orang yang di dunia sengsara, nangis terus, ya, itu bukan kesimpulan di akhirat dia susah di neraka. Ya. Orang yang kelihatannya bahagia, tertawa ketika di dunia, itu bukan kesimpulan bahwa dia itu akan bahagia sampai akhirat. Jadi apa yang ada di dunia ini bukan kesimpulan, bukan penentuan akhir. Bisa jadi menangis di dunia tapi tertawa di akhirat. Sebaliknya bisa jadi tertawa di dunia, menangis di akhirat. Ya. Jadi apa yang terjadi ini bukanlah kesimpulan, bukan penentuan akhir dari nasib seseorang. Gitu ya. Maka semuanya itu harus dilandasi dengan iman. Ya. Orang menangis karena iman, maka berakhir di surga. Ya. Kenapa menangis? Saya tadi malam lupa, belum sholat isya, ketiduran, seumpama gitu ya. Paginya nangis, kemudian sholat gitu ya. Ada lagi yang nangis, kenapa nangis? Tadi malam saya diputus. Nah gitu ya, itu beda, sama-sama nangisnya ya. Satu menyesali dosa, yang satu menangis karena terputus berbuat dosanya. Saya diputus sama suami orang. Wah, diputus suami orang itu gimana ceritanya? Ya. Dalil-dalil hadis, ya. Menangis karena takut kepada Allah tidak masuk neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. La yalijun nara rajulun baka min khasyatillah.
Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini kan sejalan dengan pernyataan taat kepada Allah sambil menangis, masuk surga dengan gembira. Kan itu sama dengan pernyataan Hasan Al-Basri tadi. Sedikit tertawa, banyak menangis. Hadisnya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran." Kata Rasulullah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, kalau kita dibuka hakikat sebagaimana Rasulullah mengetahuinya, kita di dunia ini akan banyak menangis daripada tertawa. Ya. Ini maknanya banyak tertawa tanpa rasa takut kepada Allah, itu tanda kurangnya kesadaran akhirat. Ya, jadi orang guyang-guyu berbuat maksiat gitu ya, itu berarti dia tidak sadar dengan kehidupan akhirat. Tapi kalau yang sadar dengan kehidupan akhirat, maka dia akan proporsional pada saat kapan dia harus bergembira, pada saat kapan dia harus menangis gitu ya. Dia tahu ya, apa yang harus dia lakukan. Baik, itu ya. Jadi sudah ada dalilnya, baik Quran ataupun hadis. Nah, sekarang kita bahas ya, isinya. Makna ucapan Hasan Al-Basri, barang siapa berbuat dosa sementara dia tertawa merasa bangga, maka kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Ucapan ini bukan sekedar tentang tertawa secara fisik, ya. Bukan berarti orang yang guyang-guyu dewe gitu ya, bukan gitu ya. Tetapi tentang hati yang merasa ringan, merasa bangga dan tidak menyesal saat bermaksiat. Jadi bukan berarti harus tertawa terbahak-bahak, bukan. Tapi ini tentang hati yang merasa ringan ketika berbuat dosa, yang merasa bangga ketika berbuat dosa, yang merasa tidak ada penyesalan pada saat dia bermaksiat. Tidak ada penyesalan. Nah, ini namanya dia tertawa saat berbuat dosa. Tidak harus tertawa terbahak-bahak, tapi maksudnya adalah itu. Ya, dia merasa ringan dalam berbuat dosa. Dia merasa bangga dalam berbuat dosa dan tidak ada penyesalan saat bermaksiat. Nah, dosa yang dilakukan tanpa rasa bersalah, bahkan disertai kebanggaan, menandakan hati yang mulai mati. Mati dari apa? Mati dari rasa takut kepada Allah. Ya. Makanya para ulama itu ya, khawatir terhadap dosa yang dianggap sepele. Ya, kita jangan menyepelekan dosa-dosa. Ya. Nyapot tuh sampean kok ketemuan sama suami orang ya. Gak apa-apa Ustaz, uang cuma zina kering kok. Maksudnya zina kering itu apa? Nggak sampai mandi basah. Uang cuma ngobrol, uang cuma ngopi. Itu meremehkan dosa-dosa namanya. Itu cuma zina kering Ustaz, pakai wudhu ya hilang dosa ya. Merendahkan dan menyepelekan dosa-dosa. Kemudian diceritakan dengan bangga. Ya itu tadi. Wah, dengan bangga. Ih, ternyata memacu adrenalin gitu. Ya, sangat menantang gitu. Wih, Masya Allah. Diceritakan dengan bangga, dijadikan bahan candaan. Ya. Nah, dosa seperti ini, ya, kemudian tidak disertai dengan tobat. Bagaimana bertobat? Wong dia merasa enteng loh melakukannya, bahkan merasa bangga, malah guyang-guyu melakukannya. Maka tidak akan ada taubat. Justru menumbuhkan keberanian untuk mengulanginya. Oh, menantang ini. Oh, tak ganti yang lain loh. Gitu ya. Contoh kekinian, riba sambil tertawa. Oh, masa ada guyang-guyu kalau ngomongin uang gitu ya. Ibu-ibu sedang berkumpul membicarakan kekurangan orang lain, apakah membicarakan rumah tangga orang atau membicarakan cara berpakaian. Hati-hati Bu, kita datang pengajian, kadang-kadang mulut nggak bisa diam. Delok-delok sini ngarep iku lho, gak matching blas no. Jilbabe abang kambiye ijo itu, gak modis blas. Itu lagi pengajian gitu ya. Seumpama, tapi di sini kayaknya nggak ada ini. Batin tak gitu. Wong iki nggak matching blas gitu. Mbok yo teko iki nyambung apa gak kan gitu ya.
Lah itu ya, ghibah sambil tertawa ya. Bukan menyesal, malah tertawa dan menganggap itu biasa, gitu ya. Hati-hati. Ya. Pamer aib di grup, ya. Menceritakan aib keluarga, ya. Di medsos, gitu ya. Besti, tadi malam suami saya khilaf, saya digampar sampai guling, gitu. Seumpama, gitu ya. Ya Allah Besti, suami saya kok tega banget ya Besti, gitu ya. Di medsos menceritakan keburukan rumah tangga, ya. Nah itu sama dengan orang yang merasa ringan dalam melakukan dosa, gitu ya. Hati-hati. Kemudian meremehkan kewajiban agama, ya. Itu sama, ya. Bagian dari berbangga dengan perbuatan dosa, nanti di akhirat dimasukkan neraka dan akan menangis. Ya. Meremehkan kewajiban agama. Seperti dulu ada, ya saya masih muda itu ya. Anak-anak itu suka bercanda begini, ketika ada yang mau sholat jamaah, gitu ya. Aku tak sholat jamaah sih ya. Hati-hati, jangan keseringan sholat jamaah. Loh kenapa? Kamu kalau udah kecanduan jamaah malah repot loh. Lagi naik kereta terus pengen jamaah, gitu ya. Terus kamu lompat dari kereta, kan bahaya itu. Ini meremehkan perintah agama itu. Agama dijadikan bahan bercandaan. Anak-anak muda kan suka begitu bercandanya. Ayo sholat Jumat. Nggak pernah, kamu kok nggak bosan-bosan ke sholat Jumat katanya. Nah itu, bercanda, meremehkan ya kewajiban agama. Nah pesan ya, untuk kita semuanya terkait dengan hal ini, dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang tidak lagi membuat kita merasa bersalah. Ya, dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang tidak lagi membuat kita merasa bersalah. Itu bahaya itu. Ya, menganggapnya sesuatu yang biasa. Biasa semuanya kok repot ya. Wis toh mau cuma ngopi-ngopi tok ya. Rasan-rasan cuma titik kok gitu. Ya. Lagi kan ngerasani ustad. Itu kan ghibah syar'i namanya. Ngerasani ustad namanya ghibah syar'i katanya. Ternyata ustad itu orangnya setia. Masa sih? Iya, setiap tikungan ada. Lah, itu merasani ustad gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang tidak lagi membuat kita merasa bersalah. Kemudian perkataan Hasan al-Basri yang kedua. Sedikit lagi Bu ya. Udah lewat jamnya ini. Sedikit lagi. Gak apa-apa ya. Ya, kemudian yang kedua kata Hasan al-Basri, barang siapa yang taat kepada Allah, kemudian dia menangis karena sangat takut kepadanya, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan penuh kegembiraan. Maksudnya apa? Tangisan di sini adalah tangisan hati. Artinya tidak harus mengeluarkan air mata dan seterusnya. Tangisan hati itu artinya apa? Ya, takut ibadahnya tidak diterima, ya, takut dosanya tidak diampuni, takut menghadap Allah dengan amalan yang sedikit. Jadi tangisan ini bukan tanda lemahnya iman, tapi karena lembutnya hati dan kuatnya rasa muraqabatullah. Ya. Orang yang beribadah tapi kok nangis gitu ya. Itu bukan karena lemahnya iman, tapi lembutnya hati dan kuatnya muraqabatullah. Muraqabat itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi mau ibadah nangis ya takut tidak sempurna gitu ya. Baca Quran nangis ya takutnya Quran tidak bisa memberikan syafaat kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya para ulama justru takut saat merasa puas dengan amalnya. Hati-hati Bu. Ya. Jangan pernah merasa puas dengan amal. Ketoke iki pahalaku iki turah-turah iki ketoke iki. Aku itu kan ngaji tok iki isine gitu. Ya, sehari kadang-kadang kayak orang minum obat ya, 3 kali ngaji. Wah, ketoke turah-turah. Wis hari Minggu tak santai sih. Aku tak sholat duha, enggak sholat duha dulu. Ketoke sing wingi ku tes turah iki pahalaku. Itu enggak boleh begitu. Merasa puas dengan amalnya, merasa cukup dengan amalnya, enggak boleh gitu ya. Ya kalau memang pengen istirahat, ya istirahat aja. Tapi jangan mengandalkan, kita citurah iki pahalaku iki. Jadi santai sih. Jangan, gitu ya. Para ulama itu paling takut. Ya, merasa puas dengan amalnya, merasa bangga dengan amalnya, itu paling takut.
Contoh kekinian ya, orang yang menangis dalam ketaatan ya. Menangis dalam sholat malam. Seorang ibu sholat tahajud, menangis bukan karena masalah dunia ya, tapi berkata dalam doa, ya Allah terimalah sholatku yang penuh kekurangan ini ya. Jadi nangis ya saat sholat malam gitu ya. Kemudian menangis saat mendengar ayat atau kajian, hatinya tersentuh karena merasa selama ini aku sibuk dengan dunia, kurang bersyukur, kurang bersabar gitu ya. Banyak mengeluh dan seterusnya, nangis ya. Itu namanya menangis karena ketaatan kepada Allah. Kemudian takut amalnya tertolak, sudah bersedekah, sudah mengaji, tapi tetap berkata dalam hati, apakah ini ikhlas atau hanya karena ingin dipuji. Jadi terus selalu introspeksi, muhasabah diri ya. Kemudian terus memperbaiki amalnya ya. Terakhir, ibu yang dirahmati Allah ya, pesan penting dari perkataan tadi ya, air mata karena takut kepada Allah, air mata karena takut kepada Allah adalah tanda hidupnya hati. Air mata karena takut kepada Allah adalah tanda hidupnya hati. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Artinya nangisnya itu ya, akan dibalas dengan pahala, dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata karena takut kepada Allah adalah tanda hidupnya hati. Hatinya hidup. Hati yang hidup itu hati yang selalu mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, mengingat amalnya yang kurang. Itu tanda hati yang hidup ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya ya. Air mata karena takut kepada Allah adalah tanda hidupnya hati, atau tanda hatinya hidup. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maksudnya ketika kita menangis dalam sholat kita, itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau bisa diusahakan saat sholat itu menangis gitu ya. Saat sholat itu menangis. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita belum bisa menangis karena dosa-dosa kita, pokoknya apapun yang bikin kita sedih, hadirkan saat kita sholat supaya kita bisa menangis. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalimat yang bisa jadi refleksi ya. Ibu yang dirahmati Allah, bukan siapa yang paling banyak amalnya yang paling aman. Saya ulangi, bukan siapa yang paling banyak amalnya yang paling aman. Bukan siapa yang paling banyak amalnya yang paling aman ya, maksudnya aman dari siksa Allah, aman dari neraka, bukan. Tetapi siapa yang paling takut kepada Allah dalam amalnya. Jadi bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling takut saat beramal. Maksudnya takut amalnya tidak diterima. Saya ulangi ya. Bukan siapa yang paling banyak amalnya yang paling aman, tetapi siapa yang paling takut kepada Allah dalam amalnya ya. Maksudnya takut tidak diterima, takut tidak menghapus dosa-dosa. Oke. Ya, jadi hati-hati ya, tertawa saat bermaksiat itu berbahaya. Menangis saat beribadah itu tanda keselamatan. Ya. Tertawa saat bermaksiat itu berbahaya. Sementara menangis saat beribadah itu tanda keselamatan. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa yang membuat hati kita keras. Ya, dan semoga Allah memberi kita air mata taubat sebelum air mata penyesalan. Ya, lebih baik kita menangis karena bertobat daripada kita menangis karena menyesal. Ya, jadi menangislah dalam pertobatan, bukan menangis dalam penyesalan ketika sudah tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Baik, selesai ibu-ibu yang dirahmati Allah, 2 poin, 9 dan poin 10. Ada kuis nggak? Tidak ada ya? Untuk hari ini tidak ada kuis? Baik, ya. Kita cukupkan untuk hari ini. Atau ada pengumuman?
Ada pertanyaan? Oh, ada Bu ya? Oh. Gimana Bu itu? Waalaikumsalam. Kenapa? Oh, tentang ghibah ya. Ini kan misalnya nih kita itu mencoba mengambil pelajaran tanpa menyebutkan nama, ya. tapi di kumpulan itu sudah tahu. Oh. Jadi Ya. kita ini semoga tidak menjadi Ya. seperti itu. Nah itu Ya. gimana itu? Itu ghibah tipis-tipis namanya itu. Ya. Ya. Ya tetap dihindari sebaiknya. Ya. Maksudnya kita mencoba saling mengingatkan Ya. jangan seperti itu. Jangan seperti itu, jangan seperti dia, itu dihindari kalimat itu. Ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu suami orang, jangan seperti itu loh. Nah itu tidak usah disebutkan. Ya, jangan seperti itunya jangan disebutkan. Gitu. Keburukannya boleh kita ucapkan supaya kita tidak melakukan. Kita nggak boleh loh yo, ya. Berselingkuh, nggak boleh loh yo, menyakiti suami, nggak boleh loh yo, durhaka sama orang tua. Itu boleh disebutkan. Ya. Tapi jangan disebutkan, jangan seperti itu loh. Nah, sekalipun tidak disebut namanya, gitu. Itu sama saja, itu ghibah, gitu ya. Jadi kita boleh menyebutkan hal-hal yang dilarang oleh agama agar kita tidak melakukannya, tapi jangan menyebutkan contohnya. Ya. Apalagi contohnya adalah orang yang kita kenal, kan begitu ya. Sekalipun kita tidak menyebutkan itu ya. Ya. Lah, yang memancing tujuan. Itu katanya itu apa namanya sudah nikah siri, cuma orang kan nggak ada yang tahu. Orang akhirnya nebak-nebak. Wah ini apa ini ya. Ya, ya sebaiknya jangan seperti itu, jangan disebutkan itunya. Keburukan boleh disebutkan untuk tidak dilakukan. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh loh yo. Apalagi kita sudah ngaji, jangan seperti itu loh. Nah itu nggak boleh begitu. Sekalipun tidak disebut namanya gitu ya. Ya, itu namanya ghibah tipis-tipis ya, ya ghibah juga gitu. Lagi. Itu hati-hati. Yang penting jangan disebutkan. Ya, sekalipun tidak disebut namanya tapi mengarahkan gitu ya. Jangan seperti itu loh, gitu ya. Itulah tuh orang sudah membayangkan, oh iki berarti ya Mas. Oke, ngapain ya? Baik, ibu yang dirahmati Allah, ya kita bersihkan hati kita karena kita mau masuk bulan Ramadan. Ya, insya Allah nanti hari Kamis besok ya. Ya mungkin agak nyerempet-nyerempet materinya, tapi mungkin ada agak berbeda di Stono Gedong. Ya, kita akan membahas materi tentang saatnya menata hati menuju Ramadan. Ya, saatnya menata hati menuju Ramadan. Insya Allah kita bahas besok di Stono Gedong ya, hari Kamis ya. Demikian untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Surah Al-Ladina Ta'alim Al-Maghduban Wal-Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan tasmu bi'al arza wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. يا ميسر كل عسير يسر لنا العسير، فإن التيسير العسير عليك يسير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مسهل سهل لنا كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إن شاء الله. بسم الله. Surah Al-Ladina Amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.